Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen sama saya Destia Pentiana dalam pertemuan ke-9, di mana materi yang akan kita bahas adalah tentang target costing atau biaya target. Jika dilihat dari tujuan perusahaan sebagai institusi pencipta kekayaan, melalui mereka memiliki produk untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki strategi tentunya. Kita lihat lagi, mungkin ini juga sudah sering disampaikan. Kita lihat strategi itu adalah pola tindakan untuk mewujudkan visi perusahaan melalui misi. Jadi untuk mewujudkan visi atau mimpi perusahaan melalui misinya, langkah-langkahnya, tindakannya. Selanjutnya, kita kenal juga ada yang namanya manajemen strategi, yaitu proses yang digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan dari strategi tadi dalam penyediaan customer value terbaik dalam mewujudkan visi organisasi. Selanjutnya, dalam akuntansi manajemen, perusahaan digambarkan tidak sendiri di dalam pasar, artinya perusahaan memiliki saing, dan untuk dapat unggul dalam persaingan tersebut, perusahaan memiliki yang namanya strategi kompetitif. Ada 3 strategi kompetitif, yang sudah juga dijelaskan tentunya strategi kompetitif. Yang pertama, perusahaan mau unggul dalam hal biaya, kemudian atau perusahaan mau unggul di diferensiasi, dan yang terakhir, perusahaan mau fokus. Yang sedangkan yang akan kita bahas, yang akan menjadi poin adalah masih di poin pertama, keunggulan dalam hal biaya. Yang salah satunya adalah bagaimana menentukan harga jual. Menentukan harga jual tentunya sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, yaitu metode penentuan harga jual dan harga transfer. Hari ini kita akan lebih fokus pada basis penentuan dari harga produk, ya. Jadi ada 2 metode yang dikenal dalam penentuan harga produk. Yang pertama disebutkan adalah cost based pricing, ya. Jadi harga berdasarkan biaya, dan yang kedua target costing atau biaya target. Cost based pricing ini sering disebut sebagai biaya tradisional atau konvensional, ya, yang biasanya sering kita pahami selama ini itu adalah memang yang cost based pricing. Oke. Untuk dapat memahami apa itu cost based pricing, ini ada alur yang menggambarkan tentang cost based pricing, ya. Jadi biaya harga berdasarkan biaya itu digambarkan alurnya seperti ini. Pertama ada desain dan produksi. Dimulai dari cost based pricing itu dimulai dari desain dan produksi. Kemudian muncullah dari desain dan produksi tersebut muncullah biaya produksi, ya. Kemudian kalau kita tambahkan dengan laba yang diinginkan perusahaan, dapatlah harga jual. Jadi perusahaan pertama kali adalah melakukan desain, mau memproduksi apa nih, dia desain dulu barangnya. Contohnya misalnya ada perusahaan otomotif, ya, contohnya itu dia melakukan desain dulu produknya yang akan dia produksi itu seperti apa. Kemudian masuklah ke tahap produksi. Dari situ, dari tahap produksi muncullah biaya produk. Tambahkan dengan harga laba yang diinginkan, muncullah harga jual dari produk tersebut. Nah, ini yang dikenal dengan nama cost based pricing. Ya, jadi harga itu berdasarkan biaya. Jadi menentukan harga itu dari biaya yang sudah muncul dari produksi ini. Nah,
Ini dikenal dengan penentuan biaya secara tradisional atau konvensional. Dan untuk perusahaan yang berada di pasar yang kompetitif, metode ini dianggap sudah tidak bisa dipakai. Dalam artian, begitu harga muncul, harga keluar, misalnya sebuah harga produk itu muncul adalah 150.000, sedangkan ternyata di pasar pesaing menjual dengan harga yang lebih murah, harganya adalah 140.000. Hal ini membuat harga jual perusahaan kita menjadi tidak kompetitif, tentunya dengan kualitas dan kuantitas yang sama ya. Di sini kita abaikan, kita tidak membahas bahwa harga jual ini mengikuti dari kualitasnya, tetapi harga jualnya berbeda misalnya dengan kualitas yang sama. Nah, ini yang membuat kelemahan dari based pricing ini ya, sehingga harga jualnya tergantung dari biaya produksi dan perusahaan tidak bisa apa-apa lagi karena biaya produksi pun tergantung dari produksi yang sudah terjadi, sehingga tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh perusahaan. Nah, sehingga memunculkanlah satu metode yang dianggap mampu untuk memecahkan masalah perusahaan, di mana perusahaan berada di lingkungan pasar yang kompetitif, yang dikenal dengan nama target costing. Target costing di sini digambarkan bahwa adalah metode penentuan biaya produksi, di mana perusahaan menentukan biaya produksinya dulu berdasarkan harga kompetitif. Jadi dia mendasarkan biayanya berdasarkan harga. Jadi kalau tadi kan harga berdasarkan biaya, kalau ini dibalik. Biaya itu berdasarkan harga. Jadi harga dulu, perusahaan ingin berada di posisi harga berapa, kemudian muncullah biayanya, atau gambarannya seperti ini ya. Kita lihat di gambaran target costing, perusahaan sudah menentukan dulu dia mau di posisi harga berapa, karena tadi perusahaan sudah melihat bahwa dia punya perusahaan saingan ya, berada di pasar yang kompetitif. Jadi perusahaan tentunya sudah bisa melihat harga pesaing berapa, kemudian harga pasar berapa, sehingga dia sudah harus menentukan di mana harganya, dia berada di posisi harga berapa untuk dapat bersaing tersebut. Dengan harga jual yang sudah ditentukan, dia tambahkan laba yang dia inginkan. Ya, kita tahu bahwa harga jual itu kan biaya ditambah laba, tapi kalau ini kita lihat dulu harga jualnya sudah ditentukan, kemudian labanya juga dia sudah menentukan di sini misalnya, sehingga sisanya adalah biaya, target biayanya. Karena harga jual itu kan biaya ditambah laba, dapatlah harga jual. Sehingga kalau dibalik, harga jualnya sudah ditentukan, kemudian labanya juga sudah kita inginkan berapa dari harga jual itu, perusahaan sudah menargetkan laba berapa, tinggallah sisanya adalah tinggal target biayanya menjadi target biayanya di sini. Ya, dari target biaya yang ada ini baru perusahaan melakukan desain dan produksi. Ya, di sini sehingga kalau melihat dari gambarannya, kita lihat di sini target costing akhirnya membuat perusahaan itu selalu berpikir, selalu berinovasi ya, karena mereka sudah dikompres dulu, sudah ditentukan dulu berapa biaya dari produk tersebut. Dari situ baru masuk desain dan produksi yang mengikuti dari target biaya yang sudah ditentukan. Karena harga jualnya kan sudah tahu nih, misalnya mau jual produk di harga 150.000. Dengan 150.000 itu pengen labanya adalah 20.000, sehingga biaya yang tertargetkan itu tinggal 130.000. Nah, disinilah kerjanya manajemen, kerjanya perusahaan, bagian produksi juga untuk menghasilkan produk tersebut yang dengan biaya yang 130.000 itu. Sehingga perusahaan akan terus akan melakukan inovasi dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Dari slide yang sebelumnya kita bisa menggambarkan bahwa dari target costing tersebut, biaya target costing itu adalah
harga jual dikurang dengan laba yang diharapkan. Ya, dari harga jualnya kita pengen 150, kemudian laba yang diharapkan misalnya 20 atau 30, berarti target biayanya tinggal sisanya saja. Dari target biaya yang ada itulah kita melakukan desain dan produksi. Tentu sangat berbeda dengan produksi dengan metode penentuan harga jual yang tadi saya bilang konvensional atau tradisional yang dikenal dengan nama cost based pricing, yang dimana yang dimulai tahapannya adalah dari desain dan produksi dulu, kemudian muncullah biaya dari itu, ya, yang saya bilang ada yang di materi juga di referensi dikatakan bahwa kalau posisinya seperti ini, perusahaan sudah tidak bisa melakukan apapun karena biaya produksi akan mengikuti dari hasil produksinya. Ya, berapa cost yang muncul, misalnya biaya produksi itu misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead, dia akan mengikuti karena dia tidak dipatok dulu, tidak ditargetkan dulu, dia hanya mengikuti di sini posisinya, kemudian ditambahkan dengan laba yang diinginkan, dapatlah harga jual. Yang saya gambarkan tadi misalnya ternyata dari sini karena perusahaan tidak bisa mengendalikan harga jual, tentunya juga tidak bisa terkendalikan oleh perusahaan, sehingga bisa jadi harga jual yang muncul adalah harga jual yang over dibandingkan dengan price yang ada di pasaran. Tapi kalau dari target costing tentunya berbeda. Kita sudah menentukan dulu harga jualnya, kemudian ditambah dengan kita ingin laba berapa dari itu. Itulah target costingnya, biaya targetnya. Dan dari target costing itu perusahaan melakukan desain dan produksi. Jadi saya harap bisa dipahami sehingga kalau kita mau menghitung target costing atau biaya target, itu adalah harga jual dikurang dengan laba yang diharapkan atau target labanya. Dua alasan, ya, ini di sini disebutkan ada dua alasan mengapa target costing digunakan oleh perusahaan dalam situasi pasar yang sangat kompetitif. Yang pertama adalah karena perusahaan bukan penentu dan pengendali harga. Harga dibentuk oleh pasar yang kompetitif, ya. Jadi harga itu bukan perusahaan, tapi pasar yang menentukan. Jadi perusahaan hanya mengikuti pasar tersebut, ya. Misalnya yang tadi perusahaan di pasar harga produknya adalah 100.000. Nah, untuk dapat bersaing, perusahaan harus mengikuti itu. Atau bahkan kalau bisa lebih rendah dari harga pasar tersebut agar dia bisa lebih kompetitif. Nah, alasan kenapa inilah yang membuat ada alasan mengapa target costing digunakan untuk situasi perusahaan yang sangat kompetitif, karena perusahaan bukan penentu harga dan pengendali harga. Dan yang kedua, alasan mengapa target costing digunakan dalam sebuah pasar yang kompetitif adalah karena sebagian besar biaya produk yang ditentukan itu pada tahap desain. Ya, jadi oleh karenanya harus ditentukan dulu biaya targetnya. Dan desain mengikuti dari itu. Ya, jadi biaya itu, ya nanti kita lihat siklus biaya. Tapi di sini disebutkan bahwa biaya produk itu paling besar muncul di tahap desain dan produksi, ya. Nah, oleh karena itu perlu ditentukan dulu, ditargetkan dulu. Jangan didesain dan diproduksi dulu baru muncul biaya, tetapi di target biaya dulu baru bisa dilakukan desain dan produksi. Ya, jadi bisa dikendalikan kalau seperti ini posisinya, ya. Jadi karena sebagian besar biaya produk itu ditentukan di tahap desain, harus dikendalikan dulu, harus ditentukan dulu berapa biayanya. Jangan didesain dulu baru muncul biaya. Oke, tadi saya bilang bahwa alasan yang kedua adalah karena paling besar biaya itu muncul di tahapan siklus tahap desain. Di sini kita lihat siklus biaya perusahaan atau the cost life cycle, ya. Maksudnya siklus biaya itu muncul dari tahap apa sampai tahap apa.
Ya, di sini kita akan melihat dari tahap apakah perusahaan biaya di perusahaan itu muncul. Yang pertama ternyata dari tahap riset dan pengembangan. Jadi sebelum perusahaan melakukan produksi, desain dan produksi, perusahaan itu harus melakukan riset dan pengembangan dulu. Di sini muncullah biaya pertama kali. Ya, jadi perusahaan melakukan riset dan pengembangan, itu muncul biaya. Kemudian masuk di tahap desain, juga muncul biaya. Sudah didesain barangnya, masuk lagi tahapan produksi. Dan di sini juga muncul biaya. Makanya disebutkan siklus biaya itu dimulai dari mana? Dari riset dan pengembangan, desain, produksi. Sudah selesai produksi, barangnya sudah ada, baru dipasarkan dan didistribusikan. Selesai didistribusikan sampai ke tangan penjual, apakah siklus biaya perusahaan itu sudah selesai? Ternyata tidak. Ya, perusahaan masih ada tahapan siklus biaya yang terakhir, yaitu namanya layanan pelanggan atau dikenal dengan garansi dan sebagainya, itu ada di sini. Jadi biaya itu tidak selesai sampai produk itu dijual. Ya, tapi ada namanya layanan purna jual. Itu juga adalah siklus terakhir biayanya perusahaan. Nah, di mana perusahaan bisa melakukan target costing? Di tahapan ini, desain. Ya, jadi ditargetkan dulu biayanya, baru bisa dilakukan desain dan kemudian masuk ke tahapan produksi dan sebagainya. Selanjutnya tentang pengimplementasian target costing. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, tahapannya adalah sebenarnya 3 ini. Nanti kita lihat dulu. Yang pertama adalah menentukan harga jual yang kompetitif. Jadi tahapan yang dilalui, tahapan untuk mengimplementasikan target costing itu adalah, yang pertama adalah menentukan harga jual, yang kedua menentukan laba, dan yang ketiga adalah menghitung target biaya. Seperti rumus yang tadi di atas, target biaya sama dengan harga jual dikurang laba. Jadi 3 poin itu menjadi tahap untuk mengimplementasikan target costing. Tentukan dulu harga jual, kemudian labanya berapa, sehingga dapatlah target biaya. Yang keempat, perusahaan untuk mengimplementasikan target costing, perusahaan harus melakukan namanya rekayasa nilai. Rekayasa nilai di sini selalu berhubungan dengan bagaimana cara untuk menurunkan biaya produk. Terus dilakukan rekayasa nilai untuk menurunkan biaya sampai kepada target biaya yang diinginkan. Atau yang terakhir, tahapan yang terakhir, tahap untuk mengimplementasikan target costing adalah yang namanya dikenal dengan nama Kaizen costing. Kaizen costing ini berasal dari bahasa Jepang, ya, Kaizen, di mana artinya adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus, inovasi yang terus-menerus. Jadi misalnya kita sudah memproduksi ini sekali produk, kemudian cost-nya ternyata masih bisa ditekan, kita bisa melakukan pengulangan produk. Jadi perubahan terus-menerus, inovasi terus-menerus, sehingga mencapai target yang diinginkan untuk terus menurunkan biaya tersebut. Ya, jadi kita bisa menggunakan yang namanya Kaizen costing. Karena Kaizen costing ini memang lebih banyak dipakai di perusahaan-perusahaan Jepang, ya, di mana perusahaannya itu memang fokusnya adalah pada proses. Ya, Kaizen ini kan hubungannya pasti dengan proses, karena dia melakukan upaya inovasi terus-menerus, perubahan terus-menerus, pasti yang fokusnya itu adalah proses, bukan hasil. Karena hasil, menurut Kaizen costing, hasil itu pasti akan mengikuti dari proses. Ya, berbeda dengan perusahaan-perusahaan di Amerika yang mereka lebih cenderung untuk lebih fokus pada outputnya. Nah,
agak berbeda dengan makanya istilah yang dipakai di target costing ini adalah memakai Kaizen costing ya, yang lebih mengutamakan prosesnya yang terus-menerus dilakukan perubahan, terus-menerus dilakukan perbaikan gitu. Jadi ada 5 implementasi dari target costing. Pertama, tentukan harga, tentukan laba, tentukan target biayanya, kemudian lakukan rekayasa nilai. Yang maksud di rekayasa nilai di sini adalah selalu terus untuk upaya untuk menurunkan biaya, dan yang terakhir gunakan Kaizen costing dalam pengendalian untuk penurunan biaya tersebut. Nah, ini adalah gambaran perbedaan antara target costing dan cost based pricing. Saya rasa harusnya sudah bisa dipahami dari penjelasan di atas. Jadi perbedaannya adalah kalau target costing ditentukan dulu harga jual, yang berbeda dengan cost based pricing di sini ya. Jadi harga jual, kemudian target laba, perusahaan tentukan labanya, sisanya itu pasti biaya. Nah, dari biaya ini yang sudah tertarget ini baru dilakukan desain dan produksi. Sedangkan kalau untuk metode konvensional atau tradisional itu justru kebalikannya. Ya, jadi melakukan desain, dibuat dulu desainnya nih, desain barangnya seperti apa, kemudian sudah didesain baru diproduksi. Dari produksi baru muncul cost-nya. Makanya saya bilang di sini perusahaan sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sini karena sudah diproduksi baru muncul cost-nya. Ya, biaya produksi. Begitu biaya produksi keluar, kita tambahkan dengan laba yang diinginkan, dapatlah harga jual. Nah, ini agak sulit untuk digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berada dalam lingkungan pasar yang kompetitif. Mungkin kalau untuk usaha-usaha lain mungkin masih bisa. Oke, kemudian di sini kita lihat karakteristik target costing. Target costing digunakan, yang pertama, target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Ya, tadi sudah dibahas berkali-kali bahwa target costing itu ada pada alur desain ya. Kalau di sini disebutkan dari perencanaan dan desain. Kemudian yang kedua, target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya. Jadi yang menjadi karakteristik yang pertama, dia ada di tahap perencanaan dan desain, kemudian dia adalah satu metode yang mengarah pada pengurangan biaya. Kemudian yang ketiga, target costing lebih pas ya digunakan pada perusahaan yang orientasinya pada perakitan dan memproduksi beraneka ragam produk dalam jumlah yang sedang dan sedikit. Jadi bukan untuk perusahaan-perusahaan produksi massal. Ya, jadi dia lebih baik digunakan untuk perusahaan perakitan karena di situ memang sering dilakukan desain dan produksi ya. Dirubah lagi sehingga banyak spek-spek yang masih bisa dikendalikan. Ya, sedangkan untuk produksi massal sepertinya tahapannya itu tidak terlalu banyak. Dan jadi target costing lebih pas untuk digunakan untuk perusahaan yang berorientasi pada perakitan dan produksi beraneka ragam produk dalam jumlah yang sedang dan sedikit. Kemudian target costing digunakan untuk pengendalian spesifikasi, desain, dan teknik produksi. Yang terakhir ya, ini karakteristik dari si target costing itu sendiri. Nah, ini penjelasan tentang Kaizen costing ya. Kaizen costing adalah metode perhitungan biaya di mana diupayakan secara terus-menerus, ya, perubahan secara terus-menerus, mencari cara baru untuk menurunkan biaya dalam proses pemanufakturan produk dengan desain dan fungsionalitas yang ada. Nah, dalam pengelolaan perusahaan, kita tahu setiap perusahaan itu memiliki sumber daya yang terbatas. Begitu juga dalam penerapan target costing. Nah, di dalamnya kita di sini dikenal adanya teori kendala atau theory of constraint ya. Adalah upaya memfokuskan perhatian manajemen pada kendala atau pemborosan ya, untuk menerapkan salah satunya untuk menerapkan target costing itu perusahaan harus memahami dulu kendala perusahaan. Jadi untuk fokuskan perhatian manajemen pada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses produksi.
apa saja. Kita lihat dulu siklus dari siklus biaya. Teori kendala itu ada di mana? Itu ada di bagian produksi. Kalau target biaya itu kita lakukan di tahapan desain, tapi kalau kendala, ya menurut teori kendala itu muncul di tahapan produksi. Dari siklus biaya yang tadi, mulai siklus biaya itu mulai dari riset dan pengembangan, kemudian didesain. Sudah didesain ada produksi kemudian dipasarkan dan didistribusikan sampai ke pelayanan pelanggan. Teori kendala itu muncul di bagian produksi. Apa saja kendala perusahaan? Kendala perusahaan itu ada kendala eksternal, kemudian kendala internal, kendala mengikat. Apa itu kendala eksternal? Kendala eksternal dari bahasanya pasti kendala dari luar perusahaan. Artinya kendala ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan sebenarnya. Contohnya adalah permintaan pasar, ya, keadaan ekonomi dan sebagainya. Itu adalah kendala eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Yang kedua, kendala internal. Nah, ini adalah kendala yang muncul dari dalam perusahaan. Contohnya kapasitas produksi, ya. Misalnya perusahaan ingin lebih meningkatkan laba perusahaan, tentunya meningkatkan penjualan, tetapi terkendala dengan dia punya kapasitas produksi. Kemudian kendala internal lainnya misalnya contohnya jam mesin, karena aset mesin yang dimiliki masih terbatas misalnya, sehingga kendala jam mesin menjadi sebuah kendala yang muncul dari internal. Kemudian kendala yang ketiga adalah kendala longgar. Di sini maksudnya kendala longgar adalah kendala di mana sumber daya yang ada itu tidak digunakan sepenuhnya oleh bauran produksi. Jadi sumber dayanya mencukupi sebenarnya, tapi belum digunakan sepenuhnya oleh perusahaan dalam bauran produknya. Dan yang terakhir adalah kendala mengikat. Kendala di mana sumber daya yang ada itu dimanfaatkan sepenuhnya. Kalau yang ketiga tadi adalah kendala di mana sumber dayanya longgar, ya, itu adalah kendala di mana sumber dayanya ada tetapi masih tidak digunakan sepenuhnya. Itu adalah kendala longgar. Sedangkan kendala mengikat adalah kendala di mana sumber daya yang ada itu dimanfaatkan sepenuhnya. Ya, dimanfaatkan sepenuhnya. Contohnya apa? Contohnya dari kendala mengikat adalah kerusakan mesin. Ya, misalnya mesin kapasitas jamnya adalah 1000 jam, dipakai seluruhnya. Kendala yang mengikatnya adalah pasti muncul ada kendala mesinnya rusak. Kemudian misalnya kendala lainnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerjanya dioptimalkan secara sepenuhnya, digunakan jam kerjanya sekian jam. Tentu kendalanya misalnya tenaga kerjanya mogok kerja dan sebagainya. Nah, itu pembahasan kita hari ini tentang target costing. Kita akan nanti masuk ke contoh dari perhitungan target costing. Sebenarnya sangat simpel, ya. Tapi saya harap dari pembahasan-pembahasan yang sudah disampaikan tentang beda target costing dengan cost based pricing itu sudah bisa dipahami.